Ya, kenalin nama gue Nixon dan gue berasal dari keluarga Batak. Dari keluarga Batak itu nggak enak, karena kalau misalkan nama lu udah keren, jatuhnya kalau dipanggil tuh jadi jelek. Kayak misalkan namanya udah Michael, jatuhnya kalau dipanggil jadi apa? Mikael, ya kan? Ataupun kalau misalkan namanya James, kalau dipanggil tetap aja nggak enak, jadinya James. Hal yang sama terjadi sama gue. Nama gue Nixon, panggilannya Icon, Cau Cendili, dan Mingung Ca Cendili. Terus juga jadi keluarga Batak itu nggak enaknya kalau lagi di gereja. Gue orang Katolik. Dan kalau misalkan di gereja tuh kita tuh ada yang namanya baca kitab suci. Kalau misalkan orang Jawa yang baca kitab suci itu enak. Baca misalkan kan ya. Pembacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Enak adem gitu ya. Coba bayangin kalau misalkan orang Batak. Waktu itu bokap gue pernah baca kitab suci di gereja. Dia bacanya kayak gini. Pembacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bapak itu buat gua. Masih bisa dua lagi nih, Pak. Ibu anaknya di pangku aja, Bu. Biar bisa masuk lagi tuh, Bu. Enak ya. Gitu. Terus kalau misalkan hal yang sama juga terjadi sama nyokap gua. Nyokap gua juga aneh. Jadi gua ceritanya waktu itu pernah lagi main bola. Terus gua nggak sengaja sliding tackle teman gua. Nah, teman gua kakinya cedera. Terus dia marah-marah sama gua. Weh, Nixon, apaan sih lu mainnya? Kaki gua sakit nih. Dia berani banget bentak-bentak gua ya. Dia nggak tahu gua dari keluarga Batak. Gua bentak balik aja ya. Apa lo? Tunggu sini, gua panggil nyokap gua. Kan gua takut ya, gua balik ke nyokap gua, terus gua bilang, "Mah, tadi aku lagi main bola, terus sama teman aku dimarahin, terus aku dibilang anak anjing, Mah." Lah emang iya? Kok iya, Mah? Ya kamu tuh anak anjing emang. Kok anak anjing, Mah? Gimana ceritanya? Jadi gini, Nak. Dulu itu kamu pengen banget melihara anak anjing. Ya terus, ya tapi bapak sama ibu anjing itu nggak ngasih anaknya buat kamu. Ya terus kenapa masalahnya? Ya udah, kira mama suruh aja bapak sama ibu anjing itu buat ngadopsi kamu jadi anak mereka. Jadi sekarang kamu anak anjing. Nyokap durhaka ya. Tapi kenapa sih orang-orang kalau misalkan dipanggil gitu ya, dasar anjing lo, dasar anjing lo, itu marah. Padahal coba bayangin kalau misalkan anjing jadi kalimat positif. Kalau misalkan pacaran, gak ada lagi yang pacaran tuh aku sayang deh sama kamu, aku cinta deh sama kamu, itu udah gak ada ya. Kalau misalkan anjing jadi kalimat positif, pacarannya jadi kayak gini. Sayang, iya sayang, aku anjing deh sama kamu. Iya, aku juga anjing sama kamu. Ih, enggak, aku anjing kamu. Ih, enggak, aku anjing kamu. Ih, aku anjing udah anjing. Terus juga hal yang aneh-aneh tuh di keluarga gue banyak ya. Contohnya lagi ada di adek gue. Adek gue tuh waktu itu kelas 2 SD, dia dapat pelajaran matematika, dapat PR. PR-nya tuh soal. Terus dia nanya ke nyokap gue kan ya, "Mah, Dede dapat PR nih, Mah. Apa PR-nya, Nak?" "Nih matematika, pertanyaannya 100 dibagi 4 berapa, Mah?" Terus kata nyokap gue kayak gini, "Ya udah, coba aja kamu bayangin kalau 100 itu duit 100.000. Nah, 4 ini tuh 4 orang abang kamu. Coba kamu 100.000 dibagi ke 4 abang kamu. Berapa hasilnya mereka? Dapatnya berapa?" "Kok dibagi ke 4 orang, Mah? Kan udah dapat 100.000. Ya udah, mendingan buat saya sendiri lah." Batak. Lama lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama gue Reja Palevi. Nama Reja Palevi itu pasaran banget ya. Contohnya Twitter gue Reja Palevi, Facebook gue Reja Palevi. Sampai-sampai ya, kakak gue punya adik namanya Reja Palevi. Adik gue ngikutin coba, punya kakak namanya Reja Palevi. Jadi banyak kan. Terus tadi pagi gue tuh sholat subuh ke masjid bertiga naik motor. Gua, abang gua sama nyokap gua. Abang gua nyetir. Pas nyokap gua mau naik, dimarahin sama abang gua. Mama jangan di tengah, nanti disangka cabe-cabean sama orang." Gua nggak terima. Akhirnya gua katain balik ya, "Nyokap lo tuh yang cabe-cabean." Dan akhirnya nyokap gua sakit hati dan dia pergi. Kita sebagai anak kandungnya, ya kita kejar lah ya. Pas gue kejar naik motor, pas papas-papasan gitu, gue rayu biar gak marah. "Jangan marah dong, emang neng pasnya berapa?" Dan gak usah ngomong nyokap gue lagi ya. Kita ngomongin kakak gue. Minggu depan kakak gue mau nikah. Katanya dia mau ngundang Raditya Dika dan Raisa sebagai acara hiburannya. Gila keren, tapi dia hitung-hitungan. Masa dia bilang sama gue, "Ja, bisa nggak pernikahan gue sistemnya ditiketing?" Maksudnya apa coba? Gue ini punya 3 kakak. Yang pertama hitung-hitungan, yang kedua praktek. Dan
komplek gue ini terkenal sepi ya. Komplek gue, di sekitar komplek gue terkenal sepi. Semalam gue tuh pulang jam 1 malam. Pas nyampe depan komplek gue, suasana horor menyelimuti gue. Angin berembus dari depan, bulu kuduk gue merinding. Tiba-tiba ada yang ngeberhentiin motor gue. Selamat malam, Dek. Iya, Pak, selamat malam. Mau ke blok berapa? Blok I1 nomor 6, Pak. Blok I1 nomor 6. Ini siapa? Oh, ini Reja, ini Papa aja. Dan tadi pagi adik gua namanya Nisa, dia tuh tukang pamer. Dia tadi pagi baru bikin SIM. Saking pamernya, siangnya dia langsung nyari tempat razia. Tapi dia nggak dapat tempat razia, akhirnya dia ke pos polisi. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Mau apa kesini? Tolong, Pak, razia saya. Ini STNK saya, ini SIM saya. Bapaknya nggak mau. Saya nggak mau. Ya udah, kalau bapak nggak mau ngerazia saya, bapak bayar 100.000 ke saya. Ya, Reja Palevi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue nih Adam Datau. Gue sempat nanya ke nyokap gue, Mah, kenapa sih kok dikasih nama Adam Datau? Adam Datau itu ada artinya. Datau artinya telinga, Adam artinya air. Jadi kamu tuh air yang keluar dari telinga. Karena kepanjangan gue protes ya. Mah, jangan air telinga dong, kepanjangan. Dipanggil conge aja. Nenek gue tuh perhatian. Setiap gue main, nenek gue pasti selalu nyariin gue. Dia nanya ke nyokap gue, di mana cucuku? Di luar kan banyak kuman. Tapi kita jangan ngomongin nenek gue ya. Kita ngomongin ibu gue aja, biar makin durhaka. Ibu gue nih sekarang belagu. Mentang-mentang dia udah punya Facebook, dia nge-add kakak gue, adik gue. Gue di-add. Pas gue liat, wih, ibu gue nge-add. Gue abaikan. Di Facebook itu banyak banget orang yang ngeselin. Gue pernah lagi maghrib main Facebook ya. Ada orang yang update status kayak gini, jangan lupa 3 rakaatnya ya. Lagian siapa juga ya yang lagi sholat maghrib lupa rakaat. Misalnya gue lagi sholat maghrib, wah gue lupa nih rakaat keberapa ya. Kan gak ada yang kayak gitu ya. Dulu gitu di Facebook ini banyak banget orang yang bego menurut gue. Gue pernah update status kayak gini, status ini jangan di like. Tetap aja ada satu orang yang like. Pas gue lihat, ibu gue ya. Aduh. Tapi ibu gue nih kasihan. Soalnya gue nih anaknya selalu dikatain sama teman-teman gue. Katanya dengkul gue kopong. Menurut gue dengkul kopong itu nggak apa-apa. Lagian kalau dengkul gue kopong, gue nggak bakalan susah nanti kalau misalnya gue mau kerja. Misalnya gue mau ngelamar kerja. Pas saya mau ngelamar kerja, bisa lihat jasa kamu? Lulusan S3, kuliah di Singapura, tapi dengkul kamu kopong. Kan nggak mungkin kayak gitu ya. Kita jangan ngomongin dengkul kopong, kita ngomongin bokap gue aja. Bokap gue itu galak. Setiap gue pulang malam, gue selalu dimarahin. Akhir-akhir ini bokap gue tuh sering nonton film Rhoma Irama. Gue takut karakter bokap gue ini berubah. Misalnya gue pulang malam, Ani, kamu itu pulang malam terus begadang ya. Pah, saya ini anakmu, Pak. Anakmu. Tapi ya, kalau bokap gue jadi karakter kayak Rhoma Irama tuh jadinya aneh. Tapi menurut gue Rhoma Irama itu keren. Cuman sayang dia itu nggak cocok jadi operator. Misalnya kita mau nelpon gitu ya, nelpon orang nggak diangkat-angkat, yang jawab operator. Maaf, nomor yang ada 7 sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Terus kalau misalnya Rhoma Irama nanti bakal jadinya aneh. Assalamualaikum. Ini kan kalau yang nelfon orang Batak mau dijawab bingung ya. Gak cocok ya. Gua Adam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Gaby. Punya nama kayak perempuan itu gak enak, suka dihina-hina. Cowok-cowok nakal ngatain gua Gaby, gede bibir. Cewek-cewek nakal ngatain gua Gaby, gede bintit. Orang tua gua nih jahat ya. Anak laki-laki dikasih nama kayak perempuan. Tapi sebenarnya gue itu gak bercita-cita jadi seorang stand up komedian. Gue tetap sayang sama orang tua gue, makanya gue bercita-cita jadi pengusaha kayak orang tua gue. Orang tua gue itu pengusaha jual beli. Bapak gue jual ibu gue jual ginjal bapak gue. Tapi sekarang perekonomian keluarga gue sedang surut ya. Ginjal bokap udah kejual semua, nyokap udah gak tahu kemana. Alhasil yang biasa gue tiap hari bisa makan ayam, sekarang cuma bisa makan telur. Alhasil kemarin gue masuk rumah sakit.
Gue masuk rumah sakit bukan karena tiap hari gue makan telur. Gue masuk rumah sakit karena tiap hari gue ngeremin telur sampai jadi ayam. Ya, gue nih rada bingung sama nyokap gue. Nyokap gue tuh gak suka katanya sama cowok perokok. Sekali gue pulang kuliah, mulut gue bau rokok. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Gap, kok mulut kamu bau rokok? Gaby gak ngerokok mah. Jangan bohong. Ini mulut kamu bau rokok. Bau garpit. Mama kok tahu garpit? Mama ngerokok itu juga. Nuduh, rokok mama gentong. Gak cuman itu aja. Banyak yang bilang katanya, kalau ibu-ibu PMS adalah makhluk yang paling menyeramkan di dunia. Itu lebay. Makhluk yang paling menyeramkan di dunia adalah ibu-ibu yang PMS dan kesurupan. Jadi gua pernah malam-malam boncengan sama nyokap gua. Naik motor. Lewatin tempat sepi, motor gua mogok. Pas mogok, gua nanya sama nyokap. Mah, mama kenapa diem aja? Nyokap gua diem. Mah, mama kok kayak orang kesurupan? Sama nih ngomong baik. Mah, mama kok kayak gitu? Mah, mama kenapa? Hidup Persi. Padahal aslinya nyokap gua anak dejek. Ya, nggak cuman itu aja. Nyokap gua waktu itu pernah marahin adek gua gara-gara adek gua suka bolos. Ya elah lu tong, tiap hari kerja lu bolos aja. Ih kasihan tong mama tong, jangan bolos aja. Ini emak gua marahin adek gua tong, bukan karena nama adek gua tong ya, tapi karena nama adek gua tong sis. Ya, jadi ya lah tong, lu nih bolos aja. Gua nih gak ngerti ya, kenapa anak sekolah aja zaman sekarang udah suka bolos. Mungkin waktu lahir juga gitu. Jadi pas lagi pengen dilahirin, gak keluar adek gua, tapi keluar surat. Keluar. Maaf bu, ini ada surat. Isinya, maaf, Anda tidak bisa menghadiri proses kelahiran dikarenakan bolos ke warnet. Oke, gue Gaby Ramadan, terima kasih.